Kita ini kan mungkin faktor Iya, pendidikan betul. atau gimana ya, atau lemahnya mendapat informasi gitu kan ya. Kadang-kadang memang masyarakat kita tuh menilai, mohon maaf Pak, Mm, siapa yang mengasih uang mereka. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Luar biasa, mencerdaskan. Cincin, tuan-tuan dan perempuan, apa kabar dan suasana pagi Jumat ini? Tok Wan Channel tetap eksis menyampaikan pencerahan, pemahaman kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan mengulas lagi masalah pemilu kada. Ini harus kita sampai kepada masyarakat. Apapun perkembangan yang terjadi ini perlu diketahui oleh masyarakat Provinsi Riau khususnya. Karena pemilu kada ini pemilihan umum kepala daerah, memilih gubernur Riau, memilih bupati, wali kota se-Provinsi Riau. Kita harus tahu cincin tuan-tuan dan puan sekalian, tanggal berapa pemilu kada itu dilaksanakan pada hari H pemungutan suaranya. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 ini. Sekarang ini cincin tuan-tuan dan puan, orang sibuk, para calon-calon, bakal-bakal calon sekarang ini sibuk mendekati partai sekarang ini. Pokoknya partai-partai yang ada sekarang ini menyamur, ya, menyamur menghadapi para calon-calon berkunjung dan ingin menawarkan diri maju pada pemilu kada yang akan datang ini. Cincin tuan-tuan dan perempuan, ingat, pemilu ini penting. Kita memilih pemimpin. Jangan sembarangan kita menentukan pemimpin ini. Harus seleksi dengan baik. Kerana penyelenggaraan pemilu kada ini harus berpegang kepada nilai-nilai etika dan moral. Apalagi adat istiadat kita. Terutama sekali calon-calon yang kita pilih. Yang kedua, perilaku partai politik. Ingat, perilaku partai politik. Jangan sekali-kali anda memandang calon itu yang banyak uang. Pandanglah di segi integritasnya, moralnya, agamanya bagaimana. Partai politik tanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau anda salah menentukan calon, anda akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Ini pagi Jumat saya bicara ini pada tuan-tuan dan cincin. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita kupas sedikit. Bagaimana pemilu kada yang berpegang kepada nilai moral, etika, agama tadi itu. Apalagi dengan adat istiadat kita di Provinsi Riau ini. Saya sengaja mengundang cendekiawan kita yang tidak asing lagi, dosen Universitas Islam Riau. Beliau juga menguasai masalah etika dan moral dan pemerintahan. Apalagi beliau ini nilai-nilai agamanya cukup memahami bagaimana demokrasi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya undang yaitu Dr. Randi. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Randi? Alhamdulillah. Makin gagah, Masya Allah. makin bersinar. Menyalo itu. Menyalu nampak muka. Masih muda ya, Alhamdulillah. masih segar, alhamdulillah. Ini yang penting cincin. Tak ada sarjana intelektual kita yang betul-betul kita harap ke depan ini. Memang negeri ini harus banyak orang-orang yang memiliki intelektualitas, yang objektif berfikir. Ada juga yang dia intelek tapi kelakuannya penyabit. Ada pula ni dia akademisi tapi gilo-gilonya itu apa? Bagi orang-orang yang tak tahu, dia ini sebetulnya pengkhianat juga. Dia tak memberikan penjelasan. Tapi sekarang ni Randi tidak pengkhianat dia. Randi ni orangnya betul-betul objektif, memberikan pandangan akademi dia bagaimana ke depan Riau ini harus tampil pemimpin yang benar-benar memiliki integritas moral agama dan tahu dengan akar adat Riau ini.
Baik, Pak Randi. Ya tuh. Tadi saya sudah cerita lagi Pak Randi. Banyak hal itu, Saya kira ini sekarang kan sibuk nih Pak Randi ya tentang pemilu kada ini. Sibuk sekarang ni. Partai politik sibuk dengan partai melakukan pendekatan. Berita setiap pagi ya. Betul. Dan para calon-calon ini sibuk ke Jakarta. Ya enggak, ketemu dengan DPP Surat sakti partai, Surat sakti. Surat sakti, meminta surat sakti. Ada yang sudah dapat, Ya. ada yang harap-harap cemas, Betul. apakah bisa diterima atau Betul. tidak. Ibarat orang meminang nih Pak Randi. Iya. Ya enggak ya, meminang kan. Betul. Pinang dia ni dapat diterima atau tidak. Tidak. Ditanyanya berapa anto amigo. Kalau anto itu besar mungkin diterimanya, tapi ya kalau antara itu tipis-tipis amat, ditangguh dulu. Iya. Mungkin ada yang lain melamar lagi kan? Betul. Ini berbahaya Pak Randi. Betul. Kalau begini kondisi pemilu lah umumnya ya. Negara kita yang berdasarkan Pancasila, Betul. nilai-nilai etika dan moral ini, saya itu sangat naik sekali Pak Randi ya. Iya. Bagaimana pandangan Pak Randi? Silakan Pak Randi. Iya. Pertama tuh ketika ini kami sapa dulu lah pagi semua nih untuk One Channel semua nih tuh Jadi terkait pada apa yang Tok sampaikan tadi ada beberapa poin lah yang kami melihatnya. Pertama, kita ingin melihat bahwa sebenarnya pemilihan kepala daerah itu kalau dianalisis secara teoritis tuh ada dua hal. Pertama adalah pendekatan partai politik, yang kedua adalah pendekatan figur calon. Jadi tuh dalam ini berbeda. Ketika kita bincang legislatif, maka peran partai politik itu besar. Tapi beberapa riset yang dilakukan ada menyatakan bahwa partai politik memang sebagai legalitas syarat untuk seorang bakal calon ataupun calon wali kota, bupati dan gubernur tuh itu untuk bisa lolos dalam aturan KPU untuk ikut sebagai calon tetap. Tapi selepas itu maka poin yang akan muncul di masyarakat itu adalah figur calon. Ini yang harus kita pahami bahwa dalam praktik pemilihan kepala daerah, figur calon itu hampir mempengaruhi sekitar 68 sampai dengan 76%. Pengaruhnya ya? Pengaruhnya figur orang itu? Iya. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat umum, masyarakat luas. Karena memang podcast Tok Wan ini luar biasa mengedukasi masyarakat, terutama dari sisi politik gitu Nah, untuk kita agar tidak salah langkah, sehingga kalau bahasa kita Riau nak dibawa kemana ke depannya. Nah oleh karena itu memang apa yang dikatakan tadi tuh hari ini fenomenanya betul karena mensyaratkan bahwa setiap calon ataupun bakal calon tadi harus mendapatkan rekomendasi daripada partai politik. Nah, tapi ingat gitu bahwa rekomendasi partai politik ini betul dia adalah menjadi salah satu syarat. Apalagi yang harus dilihat bahwa kalau misalnya di sebuah kabupaten atau sebuah provinsi, dilihat lagi nanti berapa koalisi partai yang bisa memenuhi. Mungkin saja tuh ada juga partai yang bisa lenggang sendiri, karena memang memenuhi syarat daripada kuota yang sudah ditetapkan dari si partai politik. Jadi untuk di hari ini kami melihat bahwa kita masih belum terlambat, masih ada 5 bulan itu ya menjelang November untuk mencerdaskan masyarakat kita tentang bagaimana praktik pemilihan kepala daerah yang sebaiknya. Karena apa? Karena salah kita memilih, maka 5 tahun ke depan maka kita akan menanggung daripada kondisi yang terjadi. Karena memang tadi sebaik-baiknya pemimpin adalah yang mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Nah, jadi poinnya kami melihat di hal itu tuh. Nah, dan juga yang menarik tadi seperti Atok katakan dari sisi misalnya adalah hari ini fenomena orang terkait pada meminang partai dan yang lainnya gitu ya. Inilah memang tahunnya partai itu. Oh, tahun partai ya. Pokoknya 5 tahun. Partai ini 5 tahun sekali lah ya. 5 tahun sekali. Nah, harapan kita adalah kalau di dalam teori politik itu bahwa partai politik kita harapkan menjadi lebih dewasa di Indonesia sejak 98 mungkin masa reformasi sampai dengan hari ini. Maka
tadi kan kita analisis ada partai dan figur, kita coba analisis partai itu. Jadi kita melihat bahwa banyak hal memang yang disampaikan bahwa fungsi dari partai politik baik sebagai sosialisasi, sarana rekrutmen sampai pada edukasi politik dan artikulasi kepentingan di masyarakat. Nah, kita harapkan apa yang dilakukan oleh partai politik hari ini di Indonesia, terutama untuk pada masa era pemilihan kepala daerah misalnya nanti pada tahun ini, maka poin yang harus menjadi catatan penting adalah partai politik mampu menjalankan fungsi yang pertama, yaitu adalah mengedukasi politik kepada masyarakat dan juga apa yang kita sebut dengan kader politik itu. Karena itu yang menjadi poin penting itu. Kenapa? Karena dalam teori yang disampaikan, kalau kami melihat dari teori sistem tuh, apa yang disampaikan oleh David Easton, input, proses, output. Inputnya adalah tuntutan ataupun dukungan, diproses, maka dia akan oleh pemerintah, maka dia akan menjadi yang kita sebut dengan policy, kebijakan. Nah, maka input ini kalau salah, maka hasilnya pasti akan salah. Nah, oleh karena itu kita mencoba memberikan himbauan ya dalam melalui diskusi pagi ini tuh, apalagi Jumat gitu kan, kita menginginkan bahwa partai politik menjalankan fungsi idealnya pertama. Gitu. Kenapa? Memang betul bahwa tahun inilah tahun politik, tahunnya partai, bagaimana dia bisa melakukan sarana rekrutmen dan mendudukkan gitu ya. Tapi ada poin yang lebih penting lagi, yaitu adalah partai politik bisa memberikan pencerahan edukasi kepada masyarakat gitu. Sehingga masyarakat tahu jika partai A itu punya arah visi kemana dalam proses membangun Indonesia. Partai B punya arah visi kemana dalam membangun Indonesia. Itu sebenarnya yang harus dilakukan di awal, karena memang tidak semua masyarakat kita bisa paham tuh. Karena memang dalam perilaku masyarakat pun banyak itu terpilih-pilih. Nah, oleh karena itu dalam era pilkada hari ini, maka ada beberapa catatan mungkin yang menjadi poin penting ketika kita bincang partai politik. Yang pertama tadilah bagaimana partai bisa memberikan sarana edukasi politik kepada masyarakat, terutama kepada kadernya. Nah, sehingga nanti karena politik itu cair kan tuh ya. Bahwa politik itu kalau kata kita sering mengatakan itu tak ada kawan sejati, tak ada lawan abadi gitu dalam orang politik gitu. Iya, betul. Gitu ya. Bahkan makanya kalau kita melihat hari ini udah dekat, tapi kenapa belum? Karena politik itu momentum. Dia akan ditunggu pada waktunya dan pada saat terakhir ya. Injury time ya. Makanya kalau kita melihat hari ini banyak partai politik yang dalam tanda kutip kalau mungkin dia besar, maka dia bisa cepat memberikan. Tapi kalau yang partai-partai yang misalnya kelas menengah gitu ya, itu mereka akan melihat wait and see. Dia akan tunggu dan lihat kemana nanti yang akan dia labuhkan. Terutama misalnya kalau di Provinsi Riau juga nanti. Baik Pak Randi, jadi luar biasa nih. Jadi kita kaitan lagi mulai proses nih Pak. Saya tinggal proses ya. Jadi kita ini proses dalam menentukan pemimpin kita. Betul. Pemimpin misalnya Riau, Provinsi Riau, Gubernur. Siapa figur Gubernur Riau kedatang. Begitu juga wali kota, bupati kan. Proses ini dari awal dilakukan oleh partai politik ya untuk menentukan. Tentu proses partai politik ini dari input yang masuk. Ya enggak ya? Input yang masuk ini tentu dari figur-figur atau tokoh-tokoh yang ingin maju, enak ya. Nah, partai politik yang menyaring, enak ya. Orang ini layak atau tidak. Bagaimana tadi kata Pak Randi kan 60% itu ditentukan oleh masyarakat. Melihat pada figurnya nanti. Tidak pada figur. 60% itu figur itu ditentukan oleh masyarakat. Layak atau tidak dipilih. Jadi partai politik itu hanya sekedar proses saja dia. Proses dan melegalkan untuk seseorang untuk mencalonkan diri. Dalam kategori pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Proses itu kan. Jadi partai politik lah. Nah, ini Pak, kalau proses ini salah, salah menurut saya ini. Kalau partai politik memandang satu sisi,
kesanggupan orang itu, kemampuan dia, Ya. apalagi kaitan dengan finansial. Ini kan politik ini dianggap kan tak terlepas pada finansial, Ya. Pak. Ini bagaimana pandangan Pak apa? Sebab gini, kalau pada saya, seorang yang figur yang maju itu, tentu dia dah siap, Pak. Dah siap ya, tentu tak mungkin tak siap dia. Dari segi finansial mungkin dia siap, sekedar kemampuan intelektual dia bagaimana meraih suara mungkin siap. Tapi partai politik ada tawar menawar kadang-kadang. Bagaimana caranya Pak mengatasi ini? Iya. Pertama tuh memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam politik itu ada cost. Nah, akan tetapi ini yang terjadi praktiknya di negara berkembang. Karena memang dah jadi rahasia umum pula tuh. Cost politik di negara Indonesia terutama itu tinggi. Nah, ada beberapa anekdot dalam politik itu mengatakan bahwa semakin tinggi cost politik yang dikeluarkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kerawanan terhadap pelanggaran hukum yang akan terjadi. Kenapa? Karena in a politik there is no free lunch. Iya. Dalam politik itu tak ada yang gratis. Gratis. Bukan yang gratis tak ada. So kata Harold Laswell itu everything is transactional. Semua itu transaksional. Tapi transaksional yang mana? Gitu. Nah, harapan kita proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia hari ini tuh kita harapkan ke depan bahwa kos politik itu bisa ditekan. Nah, pemerintah sudah beberapa kali mencoba misalnya menekan angka partai politik, angka keuangan partai, semua dia harus gitu ya. Nah, itu kan salah satu cara. Tapi memang mau tidak mau, ya itu tadi. Kalau mau semakin naik kapal bagus tuh, biar ombak tak kuat, tentu semakin bayo mahal tuh. Ada kelas ada kelasnya. Ada kelas VIP. Nah, ya? berapa gitu kan. Nah, jadi memang itu tak bisa kita pungkiri. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana proses-proses dalam mendudukkan gitu ya seseorang figur calon itu melalui fit and proper test yang jelas sesuai dengan idealnya. Nah, yang terjadi itu hari ini itu adalah secara realnya. Padahal yang kita inginkan secara idealnya. Idealnya. Ya. Idealnya begini. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah secara realita seseorang itu harus menghabiskan kos politik yang tinggi, maka dia akan berpikir juga nanti ketika setelah memimpin apa yang dia bisa dapat. Ya, harus mengembalikan modal. Karena itu rasional sekali dalam politik. Nah, makanya hari ini kita berharap gitu. Praktik sudah hampir beberapa kali pemilihan kepala daerah yang kita lakukan secara langsung misalnya di daerah itu di Indonesia, maka kami melihat adalah kos politik inilah yang harus kita bisa tekan, terutama kos politik kepada dia dua nih tuh. Satu di bidang kepartaian, yang kedua juga di masyarakat. Nah, ini gitu. Jadi kalau kos politiknya itu hilang, jadi apa yang mau gitu? Apa yang bisa diterima? Nah, di negara maju, beberapa negara maju yang sudah melakukan proses demokratisasi, memang tak bisa kita pungkiri kos politik tetap ada. Tapi itu bisa diredam dengan transaksi ide, gagasan, dan program. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai yang harus diadakan. Karena memang nilai bangsa kita sebenarnya seperti itu. Nah, yang terjadi hari ini, ya memang kenapa kami katakan, jadi gini tuh. Sebelum kita mau bahas jauh itu, dalam politik itu ada dua lembaga. Ada lembaga suprastruktur, ada lembaga infrastruktur politik. Nah, ketika kita bincang di lembaga infrastruktur, suprastruktur itu jelas pemerintah. Tapi yang di infrastruktur di sini masyarakat. Nah, di sini ada partai politik juga. Ada kelompok kepentingan dan ada pressure group, kelompok penekan. Di sebuah negara demokrasi, maka diharapkan kelompok yang infrastruktur itu harus lebih bermain aktif daripada kelompok yang suprastruktur. Karena sejatinya di negara demokrasi pemerintah itu sebagai fasilitator dan mediator. Regulator pembuatnya, kebijakannya. Tapi yang melaksanakan tentu adalah di level masyarakat. Nah, yang kita harapkan, apa yang dilakukan hari ini dalam sebuah kontestasi pilkada itu, pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat itu, di sana ada transfer dan transaksi, tapi tidak hanya uang. Tapi adalah transfer program. Kalau saya terpilih, program prioritas itu ini.
visi saya ini, misinya ini, program prioritas ini. Nah, inilah yang ditawarkan pada masyarakat. Betul. Masyarakat menilai. Betul. Apakah program ini fleksibel atau tidak? Iya. Maka kecerdasan politik masyarakat tuh. Tapi selama masyarakat kita masih bisa dibeli dengan uang, maka selama itulah kecerdasan politik tidak ada. Selama itu pula lah money politik akan bermain. Dan selama itu pula lah praktik kerawanan terhadap pelanggaran korupsi, kolusi, nepotisme akan berjalan. Dan selama itulah demokrasi kita hanya prosedural. Prosedural ya. Demokrasi berjalan. Bukan demokrasi yang sebenarnya. Bukan demokrasi yang sebenarnya. Atau demokrasi apa ya? Abu-abu ya. Demokrasi yang dikatakan secara legal standing berjalan. Ini benar. Tapi secara esensi apakah berdampak pada kemajuan masyarakat? Allahumma a'lam. Oh gitu ya. Iya tuh. Betul tuh Pak Randi ya. Tapi sebaliknya gini Pak. Masyarakat kita ini kan mungkin faktor pendidikan atau gimana ya. Atau lemahnya mendapat informasi gitu kan ya. Kadang-kadang memang masyarakat kita tuh menilai, mohon maaf Pak, siapa yang mengasih uang mereka sesaat, jadi pragmatis sekali kan. Betul. Nah ini yang harus disadarkan oleh kita, dan kita mengharapkan masyarakat untuk pemilu kada sekarang ini sudah bisa merubah kondisi ya, dengan pengalaman yang dilihat kan ya. Iya, beberapa kali pilkada. Apa Perpres? Baru kemarin kan bagaimana figur-figur calon presiden gitu. Tapi ternyata begitu selesai pemilihan presiden, barang naik, uang kuliah pun naik. Betul. Enak ya, ini kan tadi fenomena. Fenomena yang terjadi itu contoh ya. Begitu juga pemilu kada kita di Riau ini gitu ya, dijanji. Nah ini juga yang saya lihat figur atau calon ini juga kadang-kadang menjualkan program-program itu kadang-kadang tak fleksibel juga. Betul. Dan barang itu tak mungkin terjadi gitu. Betul. Tapi masyarakat, ini hebat nih orang ini ya. Tapi masyarakat tak menilai ini apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kan harus ada mengetahui persoalan ini kan. Betul. Nah inilah kedua ini Pak yang jadi tantangan kita dalam menentukan pemilihan masyarakat, kemudian menilai seorang figur tadi itu yang dijualkan ide dan kata gagasan itu apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi memang tuh satu sisi serba sulit memang, karena memang terkadang banyak misalnya tim CSK gitu ya, atau tim pasangan calon yang maju misalnya, itu memberikan program ataupun program-program prioritas mereka, itu kadang sampai hal yang penting laku di masyarakat. Namanya orang jualan tuh. Karena marketing politik kan. Nah, tapi nanti ketika misalnya terpilih, itu akan sulit ketika akan menjalankan program. Iya itulah yang akan terjadi masalah. Makanya kalau kita tarik dari sisi pemerintahan tuh ya, dokumen RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah hari ini, karena memang tahun saat ini kita transisi menuju RPJP di 2045, dan juga dokumen rancangan teknokratik RPJMD hari ini, itu akan diserahkan nanti kepada KPU. Nah diharapkan KPU daerah itu akan mensosialisasikan bahwa visi misi calon silahkan, tapi tidak boleh lari daripada visi misi pembangunan daerah. Kenapa? Untuk menjaga hal tadi itu tuh. Jangan sampai sebuah misi atau sebuah program satu gagasan tadi itu rasanya tidak mungkin untuk dilakukan, tapi laku dia di masyarakat. Nah ini jadi dilema jadi sebenarnya. Nah padahal nanti jika itu dilakukan itu jadi bahaya. Kalau ibarat kita jadi janji manis. Janji manis. Gitu. Kalau janji manisnya tak laku ini bahaya nanti. Bahaya kali. Tapi memang untuk di pemilihan. Nah lagi-lagi memang kata Tok tadi ya, bahwa kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat. Poinnya adalah masyarakat mampu dan mampu memilih. Gitu. Karena sekarang menarik nih Tok. Ada satu hal yang menarik bahwa dulu kos politik itu lebih rendah di daerah. Nah, misalnya di budaya politik. Betul. Karena kalau Gabriel Almonte katakan kan budaya politik itu ada yang
parokial, kaula, partisipan. Yang parokial ini itu biasanya di daerah-daerah. Nah, di daerah-daerah itu sukunya, adat istiadatnya masih kuat gitu ya. Jadi kalau kita pegang mungkin misalnya dalam tanda kutip kepala adatnya ataupun nenek mama siapapun gitu ya, itu sudah bisa mengatur mendapatkan suara besar. Nah, kalau di kota kan partisipan orang. Tapi hari ini budaya itu memang masih ada, tapi dalam praktiknya lebih cost-nya lebih tinggi di daerah. Lebih tinggi. Betul. Nah, kenapa? Karena memang nilai globalisasi juga pasti itu. Artinya adalah orang hari ini dengan akses apapun di masyarakat semua bisa tahu. Gitu. Nah, kita harapkan masyarakat juga mengakses daripada Tok Wan Channel. Karena melihat menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat memahami bahwa ketika nanti kita memilih, poin yang dipilih itu adalah pada track record daripada calon tadi. Nah, itu menjadi penting tuh. Track record yang kedua memang pengalaman. Pengalaman dia, dan apalagi saya kaitkan tadi masalah moralnya. Betul. Ya, integritasnya ya, teruji dia itu ya. Benar. Jadi tidak hanya sekedar memberikan slogan-slogan, ya gagasan-gagasan, tapi yang saya katakan tadi itu belum teruji. Betul. Apa yang disampaikan itu. Maka saya lihat Pak begini, bagi secalon dalam mengikuti pemilu kada ini, mereka itu sebetulnya ada pemikiran-pemikiran yang sangat cerdas sebetulnya. Gagasan-gagasan yang cerdas itu ya. Dan ini sudah disampaikan pada masyarakat dan juga sudah menyampaikan pada partai politik. Yang celaka ini Pak Randi ini ya, yang dikatakan tadi bagaimanapun kos politik ini tak dapat tidak harus ada, betul Pak ya. Tapi dalam perilaku politik kita di negara kita ini Pak, kos politik ini double. Kalau kos politik musuh kita itu kan mereka calon ini kan yang berupaya bagaimana ya mobilisasi sebagainya kan, transportasi, kemudian infrastruktur yang diperlukan gitu ya. Tapi ini pada partai politik juga harus dikasih tawar menawar gini. Ini logik atau tidak nih Pak Ladi? Ini kita betul-betul pagi Jumat ini supaya partai politik ini, apakah logik enggak, rasional lah, dua kali beban ini. Beban pada partai politik si calon ini sekian puluhan miliar, beban dia lagi untuk operasional. Ini kan makin tinggi Pak Randi ini masyarakat harus tahu nih. Jangan masyarakat tahu rupanya berat nyari calon ini. Enggak ya? Rawan tadi itu. Rawan kos politik yang begitu besar, modalnya begitu besar, outputnya. Jadi melihat itu tuh. Itulah kondisi real. Apalagi atau masih sangat tahu lah kondisi real yang terjadi hari ini. Seharusnya tuh kan. Ini Pak Randy ini ngomongnya seharusnya. Ya karena kami ada komisi melihat pada secara yang seharusnya. Kalau yang terjadinya begitu, maka mari kita lihat praktiknya lagi. Kalau gitu kita ubah nanti kan gitu. Maka poinnya misalnya contoh melihat yang untuk sampaikan tadi. Sebaiknya bahwa secara kondisi dasolennya, ketika seorang itu misalnya dia masuk dalam sebuah partai politik, ya dia didukung oleh satu partai politik, katakanlah ada konsesi yang harus diberikan misalnya gitu ya, karena untuk berlayar menggunakan kapal itu, seharusnya kalau kita berlayar dan sudah membayar, maka seluruh mesin yang ada di dalam partai politik itu bekerja untuk si calon, sehingga si calon tidak lagi memikirkan kembali. Poinnya seharusnya di sana. Tapi logiknya. Tapi yang terjadi hari ini bahwa partai pun menumpang dalam tanda kutip gitu ya, menerima uang yang besar tadi misalnya ya, konsensi politik, tapi si calon pun dibebankan untuk bisa bergerak di level dengan tim suksesnya. Nah kalau begitu bahasa sederhananya adalah ya kalau begitu saya bayar. Nah apa yang nanti yang terjadi? Yang akan terjadi adalah rawan terjadinya pindah partai itu. Sehingga kadernya tidak kuat, partai tidak menjadi partai kader. Ini dia kader
dia jelas kader kan, dan dari segi kemampuannya ya, dari segi intelektualnya ya bagus ya. Tapi karena dia tidak punya uang, Ya, dia tak bisa. tak bisa. Tapi orang lain yang masuk. Nah, yang paling sedih lagi dijadikan kader partai itu pula itu. Maka lagi-lagi tuh di Indonesia itu kader ataupun siapapun yang akan duduk syaratnya memang berduit. Berduit ya. Waduh, kalau itulah yang terjadi itu, ya itu tadi. Maka kita akan sulit untuk mencari figur-figur yang orang-orang yang memiliki kredibilitas, integritas yang baik untuk bisa memimpin bangsa ini. Amin ya dia. Itulah yang menjadi kalau kami gundah gulana kita lah tuh dari sisi pemikir-pemikir politik ini tentang kondisi pembangunan politik. Karena memang permasalahan politik di negara berkembang salah satunya. Itu ya. Menurut pandangan Pak Andi ini kapan berakhir Pak sistem yang berkembang politik kita di Indonesia sekarang ini? Kapan, berapa tahun lagi kira, berapa kali pemilu lagi nanti akan terjadi yang kata tadi bahwa pemilu demokrasi yang betul-betul sehat itu tadi itu. Seperti dari negara luar kan, negara maju lah itu ya. Amerika dalam praktik demokrasinya butuh waktu 300 tahun. Untuk menjadikan pola demokrasinya menjadi tetap. Bahkan ketika misalnya banyak yang bertanya kepada kami memberikan pandangan bahwa kita hari ini belum demokrasi. Belum ya? Kita masih demokratisasi. Oh, demokratisasi. Kita masih mencari pola mana yang baik. Karena yang baik di satu tempat belum tentu baik di tempat kita tuh. Tetapi kan beda dengan kita kan. Barat kan berbeda dengan Betul, kita. Ya. Barat. Makanya yang saya katakan tadi, ketika kita bincang tentang sistem kita hari ini, kan sistem yang pure diadopsi daripada Barat. Barat kita. Nah, saya baca satu jurnal, bagaimana Lee Kuan Yew membangun Singapura. Lee Kuan Yew dengan membangun dengan cara mobokrasi, menggabungkan gaya demokrasi dan gaya otokrasi yang ada di Singapura. Jadi artinya adalah kita pun masih mencari pola demokratisasi apa yang bisa dilakukan di Indonesia, terutama dari esensi kepala daerah. Karena memang contoh misalnya untuk itu ya, lah lebih udah pengalaman gitu. Untuk di satu sisi kalau di pemerintah provinsi jelas menjalankan dua hal kan tuh, desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah tapi kalau di daerah kabupaten kota mungkin saja gitu bisa menjalankan proses desentralisasi. Yang kita mau tidak mau hari ini melihat misalnya dengan banyaknya praktik itu, praktik korupsi dan yang lainnya, kata Mata Najwa itu di tahun 2018 atau 19 itu hampir 82%, 82% kepala daerah praktik daripada pemilihan langsung oleh rakyat itu berakhir di penjara dan dikabulkan. Pertanyaannya, apa yang salah? Gitu. Oh iya. Nah, berarti kan ini bisa menjadi kecenderungan bagi kita untuk mencoba dalam tanda kutip berpikir kembali, rethinking tentang pola apa yang tepat untuk dilakukan di negara kita ini ya. Kenapa? Karena kami katakan tadi kita masih mencari pola demokratisasi. Tapi yang paling penting tuh adalah yaitu tentang kepala daerah ini ya sebaiknya adalah orang yang paling tahu tentang kondisi daerah. Karena setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda pola-polanya, gitu kan. Nah, sehingga diharapkan ketika dia yang paling tahu tentang kondisi daerah, dia memiliki sense of belonging, rasa cinta terhadap sebuah daerah itu, maka diharapkan pembangunan daerah itu bisa dilakukan dengan hati. Nah, itulah poin penting. Dengan hati, kemudian nilai-nilai yang ada. Karena nilai yang kita kata Profesor Notonegoro itu adalah sesuatu yang kita anggap baik dan benar itu tadi, maka dia dipraktikkan menjadi etika. Nah, etika praktis itulah yang menjadi moral. Moralitas politik, sehingga ketika kita bincang tentang kondisi kontestasi politik, yang berkontestasi adalah ide dan gagasan untuk membangun daerah, bukan berkontestasi dari sisi silaturahim. Ini kan tadi terjadi silaturahim itu ya. Gara-gara pilkada silaturahim putus ya. Nah, sebaiknya bahwa dalam kontestasi pemilihan kepala daerah hari tidak demikian. Yang baiknya adalah kontestasi ide dan mereka bisa mengargumentasi tentang nilai-nilai dan ide-ide yang ingin mereka laksanakan. Betul.
ya. Betul. Dan itu semua memang berbeda kan, tak mungkin sama kan itu. Tidak mungkin sama. Itu yang kita lakukan. Sehingga ibaratnya rakyat bisa melihat ya ide gagasan program mana yang paling baik, paling tepat untuk membangun Riau ke depan ataupun kabupaten kota yang ada di Riau. Betul, ya. Nah mungkin terakhir Pak Randi, Pak Randi ya, kalau menurut pandangan Pak Randi, apa yang telah berjalan di Riau sekarang ini dalam pembangunan 5 tahun yang kemarin ya, kemudian akan lanjut ini, kira-kira bagaimana inkonsistensi ya pelaksanaan program pembangunan ini bisa berlanjut ke depan itu, figur bagaimana kira-kira ke depan ini yang perlu kita pertama harapkan? Tentu poin pentingnya adalah Riau itu butuh pemimpin yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, tentu pembangunan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Karena memang dunia Melayu, dunia Islam. Nah, maka berdasarkan keagamaan, berbudaya itu menjadi penting ya, karena memang kebudayaan dan juga tidak nampak memang ini tidak populis kebijakannya, tapi menurut saya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, artinya berdasarkan pada membangun Riau dengan berdasarkan pada kondisi lingkungan dan keberlanjutan. Itu penting. Itu penting ya. Kenapa? Karena Riau itu hampir sekian persen ataupun sekian wilayah besarnya, untuk tahu kan juga atau sangat memahami, adalah wilayah hutan dan perkebunan. Maka itu menjadi penting untuk hajat hidup masyarakat ini ke depan. Maka kami melihat gitu ya, dalam siapapun lah nanti yang akan menjadi pemimpin Riau dan kabupaten kota di masa yang akan datang, harapan kita adalah orang yang takut dengan Tuhan, orang yang tahu dengan agama. Kenapa? Karena kalau tidak didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, maka siaplah bencana itu akan datang. Bencana itu. Iya. Karena memang kita kan, ya kita berharap Indonesia, Riau itu rahmatan lil alamin. Iya. Nah, maka poin pentingnya kami melihat. Apalagi Riau ini diberikan rahmat oleh Allah ya, luar biasa sumber daya alamnya. Luar biasa. Nah, ini kota dikelola dengan baik, dengan orang yang amanah, dengan orang yang jujur tadi itu ya. Maka menjadi bencana ya. Dan tidak salah arah nanti. Dan tidak salah. Yang tak dibutuhkan masyarakat itu yang diutamakan, sedangkan yang dibutuhkan masyarakat tidak menjadi kota. Betul. Karena memang pendekatan dalam pembangunan itu kan tidak hanya dari segi materi ya. Materi itu. Fisik. Iya. Fisik saja kan. Tapi juga pembangunan sumber daya manusianya, pembangunan bidang lingkungannya, pembangunan bidang keagamaannya. Karena hari ini Riau, Kota Pekanbaru itu merupakan provinsi dan kota yang sedang menggeliat sekali secara ekonomi itu. Ya, Medan dan Palembang, nah setelah itu ada Riau. Nah, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, setelah itu di Sumatera Tengahnya ada Riau yang sedang bergeliat secara ekonomi dan secara ini. Nah, kita harapkan pembangunan yang terjadi hari ini itu bisa dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan kembali, ya, sehingga pembangunan tadi akan mampu membuat Riau semakin maju dengan pembangunan di sisi fisik, pembangunan tidak hanya tadi sumber daya manusia, pembangunan moralitas masyarakatnya, agamanya, karena memang sehari ini pembangunan itu kalau masyarakat awam pasti ya fisik gitu ya. Tapi pembangunan yang paling penting selain fisik adalah pembangunan non fisik tadi, yaitu adalah sumber daya alam dan juga pembangunan di bidang moralitas daripada masyarakat. Nah, ini berkaitan juga, Riau ini kan berada di daerah lintas. Iya. Negara-negara IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, Golden Triangle. Ini kan sangat rawan ini kan. Iya. Dari pengaruh budaya-budaya luar ini yang harus difilter. Benar tuh. Memerlukan pemimpin yang punya tanggung jawab kita itu Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak Randi, saya teringat kata Profesor Dr. Siti Zuhrah. Siti Zuhrah. Apa kata beliau? Sudah saatnya Riau itu harus take off. Ya, betul. Enggak, memerlukan kelanjutan pemimpin yang akan datang itu memimpin Riau dan bisa membawa satu perubahan kemajuan ke depan. Betul. Itu ya. Jangan berdiri di bandara terus. Bandara terus. Teori pembangunan.
Tetapi bagaimana Kita sudah harus pesawatnya harus terbang. segera dinaikkan. Nah, Iya. tentu ini memerlukan mesin yang kuat. Iya. Mesin yang kuat tentu ada koordinasi, Iya. kekompakan, Betul. persatuan, Betul. ya dah ya, Iya. antara provinsi, kabupaten dan kota. Iya. Bersinergi, Betul. ya tidak bertelagah. Iya. Ini kalau bertelagah ini kan ini rusak nih Pak Randi. Iya, yang bupati keinginannya begini pula. Yang gubernur keinginan hingga barang ini tak terlaksana dengan baik. Iya, betul. Mungkin closing sekali terakhir Pak Randi menghimbau semua sekali ini bagaimana kita harus bersinergi membangun Riau ke depan. Ya tuh. Jadi menjelang November 2024 tidak jauh lagi, waktu sudah sangat dekat. Maka kami menghimbau bahwa mari kita bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah ini dengan tentunya kita memilih figur yang kita pilih sesuai dengan memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan Riau ke depan. Tentunya pembangunannya didasarkan pada nilai-nilai keriauan. Keriauan itu nilai agama dan nilai moral budaya. Dan yang terpenting bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga pembangunan harus dilakukan secara sumber daya manusianya. Manusianya menjadi unggul, maka ketika unggul masyarakatnya jadi sejahtera, dan maka akan menjadikan Riau take off untuk menjadi provinsi yang maju. Baik, terima kasih Pak Randi. Sama-sama Tok. Luar biasa dari simpulan yang sudah Pak Randi nyampaikan tadi, kita ke depan Riau harus maju lebih cepat lagi apa yang telah dilakukan pada masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Baik, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah perbincangan kita pada pagi Jumat ini dalam menghadapi pemilu kada yang tidak lama lagi, dan kita harapkan supaya masyarakat Riau dapat menentukan pilihan yang tepat. Jangan salah pilih. Kita akan merana 5 tahun akan datang lagi. Jangan terpesona dengan janji-janji, apalagi dengan duit yang berserakan, yang siapa pemodal-pemodalnya, kita tidak tahu di belakang itu ada pemain-pemain cincin, tuan-tuan. Ingat, ini kita bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Demikianlah, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok.